Oke. Udah. Jadi ada kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur dan yang korbannya juga anak-anak di bawah umur. Nah, jadi yang dimaksud anak di bawah umur ini adalah anak di bawah usia 18 tahun. Itu anak di bawah umur. Tapi kalau tindak pidana anak yang bisa diproses hukum, namanya penanganan hukum ya terhadap anak-anak itu anak yang usianya paling rendah itu usia 12 tahun. Jadi yang bisa diproses hukumnya atau di penanganan hukumnya adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak itu usianya di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Itu dianggap sebagai anak di bawah umur. Nah, hukumnya juga berbeda. Jadi tidak mengikuti hukum acara pidana pada umumnya, KUHP-nya tetap ya. Tapi hukum acaranya mengikuti hukum undang-undang peradilan anak, undang-undang tindak pidana peradilan anak. Itu ada undang-undang nomor 11 tahun 2012. Nah, ya kita ingat ya. Jadi undang-undang nomor 11 tahun 2012 itu tentang peradilan anak. Nah, anak-anak itu mengikuti undang-undang itu. Nah, bagaimana proses terhadap undang-undang itu? Jadi anak ini akan diproses hukum atau ditahan kalau ancaman hukumannya itu di atas 7 tahun. Tapi juga nggak disebut sebagai ditahan anak ini, tapi mungkin bahasanya anak ini dititipkan ke negara. Dititipkan ke negara, bukan ditahan ya bahasanya. Kalau ditahan tuh anak-anak nggak dapat ini. Tapi dititipkan ke negara atau dititipkan oleh negara, titipkan kemana? Ke panti asuhan atau titipkan ke panti sosial atau dititipkan ke tempat pengawasan negara. Misalnya ada kalau bahasa kasarnya itu penjara anak. Nah, sebenarnya bukan penjara anak, tapi tempat penanganan penitipan anak di situ. Memang anak-anak yang kemudian mendapatkan hukuman, gitu. Seperti itu. Jadi anak ini, nah ini kan kasusnya adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Pelakunya anak berapa umurnya tuh? Pelaku utamanya ini yang 12 tahun ini tipis-tipis ini. Karena yang bisa diproses itu anak yang di atas 12 tahun ya. Nah, kalau 12 tahun ke bawah itu dikembalikan ke orang tuanya. Gitu. Nah, kalau anak 13 tahun diproses juga. Tapi hati-hati, umurnya masih belum nyampe tuh untuk mengerti segala sesuatu tentang hukum. Jadi dia juga pasti dititipkan. Jadi penegak hukum dalam hal ini kan yang nanganin kepolisian. Kepolisian nggak menangani sendiri, dia kan ada PPA-nya, unit perlindungan perempuan dan anak. Itu kemudian tentu ada rekannya, yaitu psikolog pendamping. Jadi anak-anak ini sebagai pelaku didampingin oleh psikolog pendamping. Kemudian kalau mereka harus ditahan atau ini, mereka harus dititipkan. Kemana titipkannya? Nggak bisa dititipkan ke lembaga penahanan gitu kayak di LP, lapas. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu pasti campur sama orang dewasa. Itu nggak bagus buat anak ini kan. Jadi anak ini pasti dititipkan ke tempat yang aman. Di mana? Bisa di kantor polisi, tapi bukan di penjara. Misalnya di suatu ruangan. Bisa juga di panti. Apa panti sosial, apa panti pengasuhan, begitu. Yang kemudian itu diawasi oleh penyidik, oleh polisi. Ada polisi pendamping. Tapi juga polisi pendampingnya itu juga nggak pakai baju seragam, dia pakai baju bebas aja supaya anak-anak ini merasa nyaman. Karena anak umur 12-13 tahun itu pada umumnya nggak ngerti hukum. Semuanya pasti nggak ngerti hukum, awam semuanya. Jadi kalau mereka bertindak secara kriminal itu karena pertama karena insting, kedua karena mencontoh perilaku orang dewasa, ketiga karena masuk dia perilaku ini datang. Mereka mencontoh dari mana-mana gitu kan, gitu. Atau dari emosi mereka muncul begitu. Jadi anak-anak kan kadang-kadang emosian juga tergantung karakter. Jadi gitu. Jadi ini anak di bawah umur. Nah, 16 tahun juga umur kan pasti 16 tahun itu kan kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP. Jadi sebenarnya sudah cukup ngerti, tapi tetap mereka dianggap di bawah umur. Penanganannya khusus. Kalaupun sidangnya sidang tertutup begitu. Nah, sayangnya ini kan yang mereka lakukan ini kan kasus pembunuhan, kasus perkosaan yang hukumannya juga ancaman hukumannya kan di atas 7 tahun semuanya itu kan. Jadi mereka harus diproses pidana gitu. Anak-anak ini tetap harus diproses pidana. Tapi bagaimana caranya? Tentunya berbeda cara memproses pidana
orang dewasa dengan anak-anak begitu. Jadi benar-benar berbeda. Jadi bahasanya juga bukan di penjara, tapi ini ditikam. Bahkan kalau ancaman hukumannya di bawah 7 tahun ya dikembalikan ke orang tuanya aja gitu, dididik ulang. Atau kalau orang tuanya nggak mampu, negara mendidik. Bagaimana mendidik? Ya negara mengambil anak ini ditaruh di sekolahan mana kayak di mana, tapi dalam pengawasan. Nah, seperti ini Bang. Sebenarnya undang-undangnya sih udah bagus ya. Jadi kita bukan undang-undang yang dikaji. Sebenarnya bukan undang-undang yang dikaji. Undang-undangnya udah bagus melindungi anak-anak ini gitu kan. Nah, yang harus dikaji, yang harus dirapikan adalah pola pendidikan kita. Pola pendidikan formal kita, pola agama kita pengajarannya, pola pengawasan orang tua, pengawasan guru. Jadi pembentukan karakter anak. Jadi anak ini dari kecil harus dididik dari TK, PAUD, TK, SD. Ini dididik itu tentang moral, etika, tata krama, tentang bagaimana yang jahat, bagaimana yang baik, bagaimana yang jahat, bagaimana yang baik, sehingga anak itu mengerti, sehingga mereka tidak berperilaku berdasarkan insting atau emosi. Anak kemudian sudah bisa mengerti. Jadi kalau undang-undangnya mengenai perlindungan anak sudah bagus, undang-undang mengenai pidana terhadap anak juga sudah bagus, pola-polanya sudah bagus. Kalau regulasinya misalnya begini, kan maksudnya gimana, regulasinya harus diganti dong kan gitu. Kenapa? Kita harus benar-benar hukum anak. Anak tuh nggak ngerti dihukum sebenarnya, gitu. Anak masih kecil itu ya dihukum juga dia nggak ngerti, gitu. Yang ada ketakutan terus kan gitu kan, kayak mau gila, anak masih kecil kan dipaksa gila gitu kan, ya nggak bisa. Jadi bukan regulasi yang udah bagus ini kemudian kita ganti supaya ngikutin regulasi orang dewasa, bukan. Jadi yang kita rubah adalah, atau yang kita perketat adalah bagaimana didikan kita terhadap anak-anak, gitu. Didikan, pengawasan, norma itu harus dimulai dari kecil sehingga anak terbentuk karakternya. Kan banyak sekali kayak kita gini, anak-anak, saya dulu anak-anak juga, kami juga anak-anak kan. Waktu dulu kita dididik benar-benar sehingga kita benar mana baik, mana buruk, mana baik, mana buruk, sehingga kita tidak mau berbuat jahat, kita berbuat baik aja kan gitu kan. Kalau berbuat jahat masuk neraka, berbuat baik masuk surga kan begitu. Itu kan salah satu bentuk. Nah, ini yang diperkuat, pengawasan seperti ini, kontrol orang tua juga diperkuat, pengawasan pendidikan orang tua. Jadi regulasi untuk pendidikan yang harus diperkuat. Jadi itu. Nah, kalau regulasi hukumnya ini udah benar-benar kajian. Jadi peradilan anak ini benar-benar dikaji dulu itu. Zamannya Bu Megawati, zamannya PSB dikaji itu sampai kemudian terbentuklah undang-undang ini. Gitu. Jadi jangan kita mau rubah nih karena kita ada contoh ini udah makin kejam, kita rubah peraturannya. Buat apa? Buat supaya anak-anak benar-benar dihukum? Jawabannya tidak. Gitu. Karena anak nggak ngerti hukuman. Gitu. Anak umur segitu tuh bertindak tuh kan nggak ngerti ini. Jadi anak yang bertindak jahat pada umumnya tidak mendalami apa itu baik, apa itu buruk, gitu, sehingga mereka bertindak suka-suka, gitu. Nah, yang salah siapa? Yang salah ya para orang tua, yang salah orang tua, guru juga, dan yang salah masyarakat kita juga, yang permisif terhadap kejahatan, gitu. Jadi anak kan mencontoh, anak kan selalu mencontoh model dari orang tua. Gitu. Tapi kalau orang tua baik, guru baik, penguasa baik, nggak ada yang korup misalnya, kan anak-anak juga pasti jadi baik semua, begitu. Jadi itu dia yang harus dirubah ya pola bagaimana pendidikan kita berjalan. Untuk orang tuanya kemana pola hasilnya? Orang tua ini nggak akan terseret, dipersalahkan juga kayaknya enggak ya. Jadi ya kelakuan anak adalah kelakuan anak. Penyebabnya mungkin dari orang tua, tapi kan ini tindak pidana, gitu kan. Jadi orang tua kan tidak ikut dalam tindak pidana itu, nggak ada suruh menyuruh kan. Jadi orang tua tidak terseret, cuman kita patut secara moral etika mempersalahkan orang tuanya nih, kok bisa anaknya begitu kan begitu. Tapi kan banyak sekali anak-anak di jalanan juga begitu, orang tuanya nggak pernah ngajarin kan, jadi akhirnya anak bertindak juga. Jadi nah sekarang bagaimana kita kemudian atau penanganan hukum terhadap anak-anak ini, bagaimana sih caranya? Coba kita ikutin pelan-pelan apa yang dijalankan oleh penegak hukum terhadap penanganan pidana terhadap anak-anak tersebut. Kita pahami dulu pelan-pelan. Termasuk keluarga korban. Keluarga korban kemudian harus dipahami oleh kuasa hukumnya bagaimana tuh proses penanganan pidana terhadap anak-anak, sehingga mereka kemudian tidak merasa
dirugikan gitu. Mereka kemudian mengerti dan paham, proses pidana terhadap anak-anak ini prosesnya begini sampai pada sidang pun sidangnya tertutup. Ketika dihukum pun anak-anak juga ditaruhnya bukan di lapas atau di lembaga pemasaran, tidak, ditaruh di tempat tersendiri yang benar-benar khusus anak-anak. Dan penanganan sosialisasinya juga berbeda dengan orang dewasa di dalam penjara misalnya. Biasanya apa aja sih Bang dalam rehabilitasi itu Bang, rehabilitasi anak itu Bang? Ya tentu ya. Tentu penguatan lagi seperti tadi, penguatan pendidikannya, penguatan perilakunya, gitu kan, pembentukan karakternya lagi, pengajaran lagi baik dan buruknya, gitu. Kalau ada pikiran-pikiran yang mereka sudah tertanam opini negatif, mereka rubah lagi, kan gitu kan. Siapa yang berubah? Yaitu para psikolog, para guru yang ada di dalam ini panti rehabilitasi tadi. Lanjut.